Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimana kita tahu, apakah kamu mengada-ada atau tidak? Kata ketua klan Kekaisaran Beitang. Aku tidak akan menipu kalian berdua dalam hal seserius ini. Armor guntur dan guntur sayap Chu Feng, itu mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Tanda abnormal yang disebabkan oleh Chu Feng, itu juga dibentuk oleh petir. Selain itu, kamu semua telah melihat dengan mata kepala sendiri kan, betapa menantang surganya bakat anak itu. Kecepatan peningkatan kultivasinya benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana mungkin kalian semua masih tidak mengerti, apa yang dia lakukan dengan pertunjukan semacam itu? Nangong Beidou berkata. Aku percaya apa yang dikatakan Brother Nangong. Ketua klan Kekaisaran Simen mengatakan kata-kata itu, dan kemudian berdiri. Dia memandang kepala klan Kekaisaran Beitang dan kepala klan-klan Dongfang. Kemudian, dia berkata, yang kalian semua perlu takuti sekarang, itu adalah pria yang memiliki kuas pembunuh kematian. Namun meski begitu, aku dapat memberitahu kamu semua ini dengan pasti. Ancaman terbesarnya pastilah Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia hanya kaisar marsial peringkat 3. Untuk merawatnya, itu pasti tidak akan sulit. Namun Chu Feng ini, dia akan jauh lebih sulit untuk dikelola. Jika dia dewasa, 4 klan kekaisaran besar kita tidak akan bisa mempertahankan pijakan di tanah suci martialism. Bahkan jika 4 klan kekaisaran besar kita dapat terus ada, kita hanya akan menjadi seperti banyak klan kerajaan yang telah berjuang di pintu kematian. Jika kamu semua benar-benar berencana untuk mengubur pandangan masa depan keturunan kamu, dan menghancurkan fondasi yang didirikan oleh leluhur kamu demi kepengecutan kamu sendiri, maka kamu dapat terus diam seperti ini. Selain itu, Brother Nangong dan aku telah memanggil kamu berdua di sini, itu bukan untuk mendapatkan bantuan kamu. Kami hanya ingin memperingatkan kalian berdua karena kebaikan. Tidak peduli bagaimana 4 klan kekaisaran besar kita telah bertarung satu sama lain di masa lalu, tapi kita masih memiliki akar yang sama. Aku hanya berharap, bahwa 4 klan kekaisaran besar kami akan dapat terus makmur. Aku tidak ingin kita, suatu hari nanti, itu menjadi lebih rendah daripada 9 kekuatan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Semuanya, selamat tinggal. Setelah ketua klan Kekaisaran Simen mengatakan kata-kata itu, dan dia bersiap untuk pergi. Saudara Simen, tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, kepala klan Kekaisaran Beitang tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Dia menghirup udara segar dan kemudian, seolah-olah dia telah membuat resolusi besar dan berkata, hal ini sangat penting. Aku akan kembali, dan berkonsultasi dengan tetua agung yang terhormat dulu, ucap kepala klan Beitang Imperial. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kepala klan Dongfang Imperial juga berkata. Mendengar kata-kata itu, senyum ringan muncul di wajah Nangong Beidou dan kepala klan Simen. Mereka berdua tahu betul bahwa, bagi para monster tua itu, masa depan klan kekaisaran mereka melampaui segalanya. Jika mereka tahu keberadaan Chu Feng, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Setelah itu, kepala klan Dongfang Imperial Clan dan kepala klan Beitang Imperial Clan pun pergi. Namun, kepala klan Simen Imperial tidak pergi. Pada saat ini, hanya kepala klan Simen Imperial dan Nangong Beidou yang tersisa. Kekuatan Chu Feng sudah mulai muncul. Bahkan jika 4 klan kita akan bergandengan tangan, itu masih akan cukup sulit untuk merawatnya. Semua ini disebabkan oleh kamu. Aku ingin bertanya, jika ada masalah, apakah kamu pernah menyesali keputusan kamu saat itu? Ketua klan Kekaisaran Simen bertanya pada Nangong Beidou. Pada awalnya, kamu bisa menjadi seperti mereka, dan tidak menjadi musuh Chu Feng. Namun ialahnya, kamu memutuskan untuk bergabung dengan aku. Aku juga ingin bertanya, apakah kamu pernah menyesali keputusan kamu? Nangong Beidou bertanya alih-alih menjawab.
Aku, Simen Chuan Liu, tidak pernah menyesalinya, jawab kepala klan Simen Chuan Liu. Ketika ketua klan Kekaisaran Simen mengatakan kata-kata itu, rasa dingin bersinar di matanya. Itu adalah tekad untuk benar-benar membunuh Chu Feng. Setelah itu, barulah kepala klan Simen Imperial pergi. Nangong Beidou secara pribadi melihatnya pergi. Namun ketika dia melihat ke arah di mana kepala klan Simen Imperial pergi, ekspresi sedih muncul di wajah Nangong Beidou. Sebenarnya, dia sudah menyesali tindakannya sejak lama. Namun ketika masalahnya sudah ada, maka tidak ada pilihan lain yang tersisa baginya. Pada saat ketika 4 klan Kekaisaran Besar merencanakan tentang bagaimana merawat Chu Feng benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dan bahkan, dia sendiri bahkan tidak tahu tentang hal-hal terbaru yang terjadi di dunia. Setelah menerima serangan dari pedang Dewa Jahat, Chu Feng telah kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama. Baru-baru ini, barulah dia terbangun. Di mana ini? Melihat adegan di depannya, hati Chu Feng langsung menegang. Apa yang muncul di hadapannya, itu adalah tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada tulang manusia dan tulang binatang buas yang semuanya berkumpul di satu lokasi, dan bahkan menumpuk sangat tinggi hingga mencapai awan. Yang muncul di hadapannya adalah bau amis darah. Ada begitu banyak darah, sehingga kedalamannya tidak bisa dilihat. Dengan angin sepoi-sepoi, gelombang darah yang mencapai langit bisa terbentuk. Tempat ini benar-benar sebuah gunung mayat dan lautan darah. Bau darah yang sangat kuat. Itu telah menutupi seluruh langit dan bumi, dan bahkan mewarnai langit merah. Tempat ini benar-benar neraka. Terutama tulang-tulang itu, yang lebih besar di antara mereka bisa mencapai langit. Meskipun mereka sudah mati untuk waktu yang lama, tapi tulang mereka masih mengandung kekuatan mereka masing-masing, dan memberi Chu Feng tekanan besar. Tulang-tulang itu, bahkan setelah kematian mereka masih semenakutkan ini. Betapa menakutkannya mereka ketika mereka masih hidup. Mengapa mereka semua mati di sini? Tiba-tiba saja, suara yang dalam dan suram terdengar di telinga Chu Feng. Kamu tidak akan bisa menaklukkan aku. Kamu hanya akan digunakan oleh aku saja. Mendengar suara itu, Chu Feng mundur beberapa langkah. Dan dengan gabruk, dia jatuh ke lautan darah. Dari kepala hingga kakinya, dan bahkan kedalaman jiwanya, Chu Feng mulai bergetar hebat. Takut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa Chu Feng merasakan ketakutan semacam ini. Siapa kamu? Tanya Chu Feng. Chu Feng melihat sekelilingnya dengan harapan, agar ia menemukan orang yang telah mengucapkan kata-kata itu. Duk-duk. Namun tepat pada saat ini, rasa sakit tiba-tiba datang dari kepala Chu Feng. Itu sangat menyakitkan, sehingga Chu Feng tidak bisa membuka matanya. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Pada saat ini, teriakan bisa terdengar. Setelah teriakan itu terdengar, rasa sakit yang dirasakan Chu Feng mulai tumpul. Chu Feng membuka matanya lagi, dan menemukan bahwa dia berbaring di tengah hutan. Baili Xuankong ada di hadapannya, dan menatapnya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Chu Feng, akhirnya kamu bangun, ucapnya. Melihat bahwa Chu Feng sudah bangun, Baili Xuankong akhirnya berhasil menghela nafas lega. Bahkan senyum tipis muncul di wajahnya yang gugup. Chu Feng mengusap kepalanya yang masih sakit dan bertanya. Leluhur, sudah berapa lama aku tidur? Tanya Chu Feng. Kamu sudah tidur hampir 2 bulan, kata Baili Xuankong. Apa, selama itu? Seru Chu Feng dengan terkejut. Saat itu, dia telah meninggalkan domain Qianwood untuk pergi ke Sekte Tanah Terkutuk dan menyelamatkan Tante Sue, pergi ke Pulau Abadi, lalu pergi ke lelang hukum surgawi, dan kemudian pergi ke klan kerajaan Nangong untuk tinggal sebagai tamu. Setelahnya dia dikejar ke Poison Demon Valley, dan kemudian tiba di Moon Cloud City untuk menimbulkan masalah. Meskipun dia telah mengalami semua hal dan tempat-tempat itu, tapi waktu yang dia habiskan untuk melakukan semua itu tidak lama sama sekali. Itu kurang lebihnya hanyalah 10 bulan. Chu Feng tidak pernah menyangka, bahwa dia akan tidur selama hampir 2 bulan. Bagu Chu Feng yang berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, ini benar-benar telah membuang-buang waktunya.
Ini sudah total 1 tahun 21 hari sejak kamu meninggalkan Gunung Qianwood hari itu. Namun meski begitu, kemajuan kamu benar-benar luar biasa, puji Baili Xuankong. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dia tahu bahwa leluhurnya memujinya. Memang benar, siapa yang berani mengatakan bahwa menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 3 dari peringkat 8 raja bela diri dalam kurun waktu setahun, itu tidak katakan cepat. Namun meski begitu, Chu Feng tidak senang dengan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia luar yang luas ini, bakatnya mungkin tidak dianggap sama sekali. Dia sudah pasti tidak bisa mengendur. Tiba-tiba saja, Baili Xuankong berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Oh iya Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh menggunakan pedang dewa jahat itu lagi," ucapnya. "Leluhur, tepatnya di mana kamu mendapatkan pedang dewa jahat itu? Bagaimana kamu yakin bahwa itu pedang dewa jahat?" Chu Feng bertanya dengan ekspresi serius. Alasan untuk itu adalah, karena pedang dewa jahat itu benar-benar terlalu aneh dan jahat. Ketika Baili Xuankong menghela nafas, dia berdiri dan berkata, "Kamu juga tahu, bahwa Gunung Qianwood kita memiliki sisa era kuno. Selama puluhan ribu tahun, Gunung Qianwood kami telah menjelajahi sisa-sisa era kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah mengalami banyak korban dan banyak juga talenta besar kita telah mati di sana. Semua orang merasa bahwa, sisa era kuno menjadi lokasi kematian yang berbahaya. Kebenarannya itu adalah sebaliknya. Gunung Qianwood kami telah berhasil mendapatkan panen dari sana. My Dead Kill Bruce dan Evil God Sword, keduanya berasal dari sana. Namun meskipun kedua senjata ini sangat kuat, tapi mereka benar-benar terlalu abnormal," jawab leluhur Xuankong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, rasa khawatir yang kuat muncul di mata Baili Xuankong. Chu Feng sudah menyadari dari tatapan Baili Xuankong, betapa berbahayanya pedang dewa jahat dan kuas pembunuh kematian. Namun meski begitu, dia tidak terus bertanya tentang mereka. Karena masalah sudah terjadi, Baili Xuankong pasti akan mengatakan yang sebenarnya tentang mereka. Baik pedang dewa jahat maupun kuas pembunuh kematian, keduanya itu sangat berbahaya. Dengan menggunakan Dead Kill Bruce, aku telah bertukar dengan hidupku. Setiap kali aku menggunakannya, maka aku akhirnya kehilangan 10 tahun dari hidup aku. Di Moon Cloud City, itu adalah kedua kalinya aku menggunakan Dead Kill Bruce, kata Baili Xuankong. "Apa? Setiap penggunaannya akan menghabiskan 10 tahun kehidupan?" seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Tidak peduli berapa lama umur seorang kultivator, umur mereka masihlah terbatas. Khusus untuk seseorang di usia Baili Xuankong, berapa dekade lagi yang mungkin dia miliki. Meskipun Dead Kill Bruce berbahaya, tapi bahayanya sudah sangat jelas. Namun untuk pedang dewa jahat, itu bahkan jauh lebih berbahaya daripada kuas pembunuh kematian. Alasan mengapa itu sangat berbahaya adalah, karena itu adalah senjata yang mampu melahap tuannya. Itu bukan tebakanku secara sembarangan. Tapi sebaliknya, itulah yang ditulis di tempat pedang dewa jahat ditemukan. Kamu bertanya padaku, mengapa aku begitu yakin bahwa itu adalah pedang dewa jahat yang legendaris sebelumnya? Alasannya adalah, itu justru karena kata-kata itu, jawab leluhur Xuankong. "Apa kata-kata itu?" tanya Chu Feng. "Pedang dewa jahat. Itu mampu menundukkan dewa jahat. Mereka yang tidak memiliki bakat yang luar biasa, mereka tidak boleh menggunakan pedang ini. Kalau tidak, mereka akan dimakan oleh pedang itu dan mati tanpa sisa." Baili Xuankong mengucapkan kata-kata itu satu per satu. Meskipun Chu Feng sudah menyadari betapa berbahayanya pedang dewa jahat itu, tapi hatinya masih menegang setelah mendengar kata-kata itu. Sejujurnya saja, tuanku, sebelum dia akan mati, dia mencoba menaklukkan pedang dewa jahat itu. Namun sayangnya, dia malah dilahap olehnya. Meskipun dia sangat tua pada waktu itu, tapi dia adalah kaisar bela diri peringkat 2, kata Baili Xuankong. "Apa, pedang ini sekuat itu?" seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng semakin menyadari betapa berbahayanya pedang dewa jahat itu.
Benar saja, pedang dewa jahat ini berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin kaisar bela diri peringkat 2 dimangsa olehnya? Sebenarnya aku benar-benar bertaruh, dengan cara membuatmu berusaha menaklukkan pedang dewa jahat. Aku merasa, bahwa apa yang dibutuhkan pedang dewa jahat bukanlah kekuatan, melainkan bakat. Jika itu masalahnya, maka hanya kamulah yang bisa menaklukkannya. Sebenarnya, kamu tidak mengecewakan aku. Hanya saja saat ini, kamu masih belum mampu menanganinya, kata Baili Xuankong. Itu mungkin saja terjadi, ucap Chu Feng sambil tersenyum masam. Dia telah mengalami kekuatan pedang dewa jahat, dan dia sendiri tahu seberapa kuat pedang itu. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa sakit dari serangan balik oleh pedang dewa jahat itu. Kamu tidak akan menyalahkanku karena kamu mengambil risiko yang sangat besar kan? Tanya Baili Xuankong. Seseorang hanya bisa mendapatkan kekayaan dalam kondisi berbahaya. Ini berlaku bahkan sangat benar untuk seorang kultivator. Apa yang dilakukan leluhur adalah demi aku. Karena itulah, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan leluhur? Hanya saja, ada masalah yang ingin kukatakan pada leluhur, kata Chu Feng. Apa itu? Tidak ada salahnya untuk mengatakannya, kata Baili Xuankong. Leluhur, apakah kamu tahu tentang Yao Er? Tanya Chu Feng. Oh, itu adalah Ratu Bunga Cakrawala kan? Secara alami aku mengenalnya. Meskipun gadis itu terkadang sangat ganas, tapi sifatnya tidak buruk. Dia sudah jelas bukan seseorang yang akan menggertak dan mempermalukan yang lemah, kata Baili Xuankong. Itu dapat dilihat, bahwa kesan yang ia miliki tentang Yao Er agak baik. Ini tidak mengherankan, dan itulah sebabnya, meskipun Yao Er adalah makhluk yang sangat berbahaya, tapi dia bisa tetap berada di Gunung Qianwood selama ini. Yao Er saat ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia terperangkap di sisa-sisa era kuno Gunung Qianwood kami. Aku harus pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Sisa era kuno, meskipun sisa era kuno sangat berbahaya, tapi dengan kemampuan gadis itu, seharusnya tidak ada banyak tempat yang bisa menjebaknya. Memangnya di mana dia terjebak? Baili Xuankong bertanya. Di era kuno, penyimpanan harta karun formasi pembunuh, kata Chu Feng. Apa? Gadis itu benar-benar masuk ke formasi pembunuhan era kuno, penyimpanan harta, dia berhasil memasukkan penyimpanan harta karun itu. Itu tidak mungkin. Bahkan aku saja tidak dapat menembus melalui formasi pembunuhan era kuno itu. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa memasukinya? Ucap Baili Xuankong sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia secara pribadi telah mencoba untuk menerobos masuk melalui formasi pembunuhan era kuno itu. Karena itulah, dia tahu betul betapa menakutkannya formasi itu. Selama bertahun-tahun, banyak ahli yang meninggal di sana. Itu hanyalah pusat bahaya. Leluhur, aku tidak berbohong padamu. Inilah yang terjadi. Chu Feng pun mulai menceritakan kepada Baili Xuankong semua yang telah terjadi. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu? Seru leluhur Xuankong. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Baili Xuankong sangat terkejut. Dia hanya berhasil menenangkan pikirannya, itu setelah waktu yang sangat lama. Setelah dia tenang, dia pun menjadi sangat senang. Dengan senyum di wajahnya, dia segera mengejek Chu Feng. Oh, jadi ternyata kamu memasuki Gunung Qianwood dengan motif tersembunyi ya, ucap leluhur Xuankong. Chu Feng hanya tertawa bodoh pada ejekan Baili Xuankong ini. Karena bagaimanapun, itu memang sangat benar. Dia telah memasuki Gunung Qianwood demi harta karun. Namun agar kamu mendapatkan peta harta karun itu, kamu benar-benar beruntung. Tampaknya kamu adalah seseorang yang diberkati oleh surga, kata Baili Xuankong. Hehehe, leluhur terlalu menyanjung aku. Itu hanya kebetulan saja kok, kata Chu Feng. Kebetulan apanya? Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan nyawanya di sana, karena berusaha menerobos masuk melalui formasi pembunuhan era kuno itu selama beberapa puluhan ribu tahun, ucapnya. Setelah dia menghela nafas, dia pun melanjutkan. Lupakan saja, terlepas dari apakah itu kebetulan atau bukan, itu adalah kabar baik.
Aku khawatir tentang bagaimana menemukan sumber daya kultivasi untuk kamu. Tidak pernah aku mengharapkan bahwa kamu sebenarnya sudah menemukan mereka seorang diri, kata Baili Xuankong. Leluhur, apakah kita harus kembali ke Gunung Qianwood sekarang? Tanya Chu Feng. Saat dia telah menyelesaikan apa yang dia lakukan, Chu Feng ingin kembali ke Gunung Qianwood. Tidak hanya dia menginginkan harta itu, tapi dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Yao Er. Pelajaran yang aku ajarkan tentang klan Kekaisaran Simen dan klan Kekaisaran Nangong, itu kurang lebihnya sudah memadai. Memang benar, kami bisa kembali sekarang, kata Baili Xuankong. Pelajaran, seru Chu Feng. Chu Feng pun kaget setelah mendengar kata-kata itu. Selama periode ketika dia tidur, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Hahaha, bocah, kamu akan mengetahuinya nanti, ucap Baili Xuankong, dan dia sengaja menolak untuk memberitahu Chu Feng. Melihat senyum mendalam Baili Xuankong, dan kemudian memikirkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, Chu Feng sudah memiliki satu atau dua tebakan tentang apa yang telah dilakukan Baili Xuankong. Selama periode ketika dia tidur, leluhurnya pasti tidak pernah menganggur. Kemungkinan besarnya, klan Kekaisaran Simen dan klan Nangong Kekaisaran merasa sangat tidak sehat sekarang. Setelah itu, Chu Feng dan Baili Xuankong kembali ke Gunung Qianwood. Mereka tidak mengatakan apapun dalam perjalanan kembali. Kira-kira sudah tengah hari, itu ketika Chu Feng dan Baili Xuankong tiba di Gunung Qianwood. Gunung Qianwood sejahtera seperti sebelumnya. Tempat itu tidak terlalu terpengaruh. Namun, sekelompok orang tambahan berada di luar Gunung Qianwood. Mereka adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Simen. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen memasang papan besar di bawah Gunung Qianwood. Tidak hanya gambar Chu Feng di papan itu, tapi gambar Baili Xuankong yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang dikenakannya di Moon Cloud City, dia juga ada di papan itu. Mereka berada poster Burknan. 4 klan telah bergandengan tangan untuk memposting poster-poster buronan ini. Selama seseorang mampu memberikan informasi berharga tentang Chu Feng dan Baili Xuankong, maka orang itu akan menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, serta banyak harta langka yang berharga. Jika ada orang yang mampu membantu 4 klan dalam menangkap Chu Feng atau Baili Xuankong, mereka akan menerima 10 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, serta banyak pil obat yang akan membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Pil obat itu sangat berharga, sehingga bahkan kaisar bela diri pun akan tergoda. Tidak ada yang tahu, mengapa 4 klan kekaisaran besar telah bergandengan tangan. Namun meski begitu, satu hal yang pasti. Demi menghilangkan Chu Feng dan Baili Xuankong, 4 klan kekaisaran besar telah menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Jangankan nilai dari 10 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, bahkan hanya pil obat yang mampu membantu seseorang dengan terobosan dan meningkatkan kultivasi seseorang, itu saja sudah cukup untuk menyebabkan orang mengiler. Mereka benar-benar terlalu berlebihan. Melihat papan besar dengan poster yang mereka inginkan di atasnya yang sedang dibangun, Chu Feng pun sangat marah. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah melihat poster buronan itu. Ini berarti bahwa poster buronan itu seharusnya baru dikeluarkan. Domain Qianwood sangat jauh dari domain Overlord. Namun, mereka mengeluarkan poster buronan di sana terlebih dahulu. Tidak hanya mereka membuat papan nama yang begitu besar dan menarik, tapi mereka juga melakukannya tepat di kaki Gunung Qianwood. Tindakan mereka ini, itu hanya secara terbuka menggertak Gunung Qianwood. Tidak peduli apa, Chu Feng masih menjadi murid Gunung Qianwood. Tidak perlu marah. Kita seharusnya bersuka cita atas tindakan mereka. Ini berarti bahwa mereka sangat takut kepada kamu, dan mereka juga takut kalau kamu akan menjadi dewasa. Semakin mereka takut, maka kita akan membuat ketakutan mereka menjadi kenyataan. Tidak hanya itu saja, kami juga akan membuat mereka menyesal. Kami akan membuat mereka menyesal, karena telah membuat kamu menjadi musuh, ucap leluhur Xuankong. Meskipun Baili Xuankong mengatakan kata-kata itu dengan tenang, tapi rasa dingin bersinar melalui matanya yang sudah tua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.
Bye-bye.